Anda kembali bersama kami di Forum Pristiana. Kali ini kayaknya saya kalau milih itu sebenarnya nggak adil ya, karena ternyata fandom ini banyak sekali ininya, kelompoknya gitu ya. Followers juga di media sosial luar biasa banyak. Tapi setidaknya saya undang Dian Aziza, ini fandom grup Idol Treasure di punya akun Twitter kalau tidak salah. Mohon dikonfirmasi. Halo Dian. Halo Mbak. Ya, Dian, kenapa kalau ditanya, kenapa begitu menyukai, mungkin bisa konfirmasi K-pop, K-drama atau semua hal sampai kimchi, makanan-makanan lain dari Korea, restoran-restoran Indonesia di Korea sampai hafal gitu? Kalau aku suka sama grup nih Mbak, sama salah satu dari agensi YG Entertainment namanya Treasure. Nah, selain sama grupnya aku suka juga sih sama kayak drama-drama Korea, terus fashion Korea, semuanya sih universal aku suka dengan budaya Korea. Pertanyaannya lebih mendasar lagi tuh, karena suka semua, kenapa bisa suka? Kenapa? Ada hal apa gitu yang membuat, wah saya ngefans sekali nih dengan budaya Korea pada umumnya jadinya? Karena aku emang pertamanya suka sama boyband, suka sama boyband Korea kan. Nah mereka tuh yang paling ditungguin kan musiknya ya Mbak, MC-nya, musik videonya. Nah mereka tuh kalau bikin video itu selalu yang niat gitu, koreografinya juga unik, masing-masing grup kan punya apa sih namanya koreografi masing-masing. Nah itu sih yang paling aku tungguin setiap mereka comeback gitu istilahnya kalau ngeluarin lagu. Oke, sip. Saya berharap nanti di pertanyaan berikutnya sinyal Dian lebih baik, tapi saya mau tanya ke Mbak Devi gitu. Mbak Devi, kenapa sampai sedemikian, gak hanya di Indonesia sih, di negara-negara lain bahkan Eropa dan Amerika kemudian kiblatnya jadi Korea Selatan. Kenapa mereka menjadi semacam magnet dalam banyak hal? Gini, kalau tadi kan saya udah jelaskan, kalau magnet sebenarnya gini, karena masalah populasi aja. Okay. Orang Asia kan banyak gitu ya, hampir 60% menguasai populasi dunia. Jadi itu secara number sangat sederhana bisa dijelaskan. Tapi ada satu yang menurut hemat saya orang jarang membahas, mungkin nanti beliau pasti lebih tajam lagi. Jadi gini, ini kok kayak kemarin ketika ada satu restoran cepat saji gitu kan, yang kemudian menggunakan ikonnya itu kan salah satu bintang Korea, kemudian ramai, tapi orang rame-rame menghujat. Sebenarnya ada orang yang terlupa bahwa bedanya lagi Korea, karena yang dia orkestrasi itu bukan hanya sang bintang, tapi juga fansnya. Kenapa? Karena sosok-sosok selebriti Korea ini, mau penyanyi kayak mau apa, itu juga diatur bagaimana mereka punya yang namanya public conduct, bagaimana mereka berperilaku. Behavior, ya? Dan lihat, bedanya fans-fans Barat dengan Korea adalah kalau fans Barat itu mohon maaf tidak teratur. Bahkan kalau fansnya Korea itu mereka antar negara bertanding berkompetisi untuk menjadi baik. Bahkan ada lomba kalau misalnya artisnya datang itu mana yang paling rapi. Indonesia cukup rapi tapi biasanya paling rapi Thailand. Itu bahkan kalau dulu kan bintang-bintang, saya kan generasi Y nih, yesterday maksudnya. Nah itu kalau misalnya artis Barat datang kan kita wah cakar, cubit itu mereka nggak mau, mereka tenang. Rapi sekali. Rapi sekali. Nah itu kenapa? Karena sang artisnya figurnya juga menampilkan kebaikan. Nah itu yang menarik, sehingga ketika kasus yang kemarin restoran cepat saji, bukan salah fansnya, restorannya harusnya menghitung ini fansnya seluruh dunia udah kalah negara. Jumlah populasi negaranya kalah dengan jumlah fans. Transnasional gitu harusnya diatur, karena tuh yang datang sebenarnya bukan fansnya. Dan fansnya lihat, tanpa perlu dikomando, mereka langsung charity. Ada yang bahkan harga makanannya cuma 20.000, sumbangannya 500.000. Itu luar biasa, ada yang pakai beras, kalau nggak punya makanan pakai pisang, apa segala. Itu hebat. Ini sesuatu yang berbeda sekali, karena tadi ini betul-betul dibuat sistemnya bukan hanya untuk memastikan sang penghibur tadi memberikan hiburan yang maksimal, tapi bagaimana membangun ekosistem budaya yang sangat Korea sekali. Bahkan artis-artis Korea kan ada budaya kalau foto tuh nggak boleh nyentuh kan, itu kan menarik. Jadi dia tidak malu untuk mempromosikan karakter budaya mereka, sendiri gitu. Kalau di kita kan orang cium tangan aja dikata-katain gitu kan, padahal itu sesuatu yang kalau orang Korea kan begini, kita sekarang ikutan gitu. Nah kenapa itu tidak terjadi gitu ya? Itu nggak ada gitu ya? Nah ini yang memang perlu sama-sama, nggak bisa hanya pemerintah gitu ya. Artinya masyarakat harus punya kesadaran yang sama, kebanggaan yang sama terhadap harta karun budayanya sendiri. Nah itu 2 poin kalau gitu. Pak Umar tadi 1 poin pertama dulu deh, soal kondak ya. Kalau hari ini kan paling trending ya, beberapa artis yang punya skandal, kemudian ada cancel culture ya. Ada cancel culture sehingga mereka punya artis lain mungkin
mungkin akan berpikir untuk punya skandal atau melakukan hal luar gitu. Itu salah satu hal atau ada hal lain yang kemudian membuat para figur-figur, public figure di Korea itu jadi contoh baik buat fansnya gitu ya. Jadi berdampak positif juga gitu pada akhirnya. Ya, ini mengingatkan saya pada obrolan saya dengan salah satu pionir dari industri K-pop ya, namanya Pak Lee Soo-man. Beliau ini pendiri dan sampai sekarang pemilik dari SM Entertainment. Wah. Jadi beliau itu dulunya penyanyi waktu mudanya. Saya tanya sama dia kan, itu dulu idenya bagaimana sih? Kenapa you bikin SM Entertainment? Kenapa you kembangkan produk seperti ini? Jawabannya ini sangat menarik. Dia bilang, saya memang punya cita-cita membuat hiburan yang bersih dan baik untuk anak-anak remaja. So clean entertainment for teenagers. Jadi sejak awal memang dia sudah Punya visi yang baik ya. visinya mengarahkan ini industri hiburan ini untuk anak-anak remaja yang baik, sehat, bersih. Nggak ada yang mabuk-mabukan di konser K-pop. Saya sebelum datang ke Korea itu belum pernah nonton konser K-pop. Tapi karena diajak sama Pak Lee Soo-man ini, ayo kita nonton. Saya ingat pertama kali nonton tuh EXO. Wih keren. Ya kan? EXO konser di Stadion Olimpik itu, aduh tertib anak-anak. Saya jadi bingung. Saya kan waktu muda juga senang nonton konser-konser ya. Itu beda sekali dengan ketika saya dulu di tahun 80-an suka nonton konser-konser musik, apalagi musik Pulang bawa rock sampah itu berserakan dan nggak ada lain-lain gitu ya. sampah, Terus anak-anak desak-desakan. tertib ya. Terus dan karya-karya dari yang ditampilkan EXO itu waktu itu semuanya terkait dengan climate change, dengan jadi punya isu-isu pesan besar lingkungan. ya. Jadi message-nya juga ketika mereka biasa kan habis nyanyi 2 lagu, terus ngobrol kan sama Ada narasi fansnya. yang disampaikan. Ya itu narasinya tentang kebersihan lingkungan, tentang ini. Jadi memang ada misi yang dia muat. Makanya dengan sekarang ada reaksi dengan cancel culture, dengan kalau ada yang aneh-aneh itu memang otomatis nggak perlu lagi diorkestrasi. Jadi karena sudah terbentuk, Masyarakatnya juga ikut memberikan sanksi sosial gitu karena ya. sudah terbentuk ininya, image-nya itu sudah jadi, ini clean entertainment. Kalau ada artis yang macam-macam ya otomatis Disanksi masyarakatnya dalam gitu. segala aspek. Poin yang kedua tadi dari Mbak Devi adalah soal pride mereka terhadap budaya sendiri gitu, yang mereka tidak dalam tanda petik tidak malu mempertontonkan itu jadi bagian visual di kayak drama gitu ya. Jadi gini, K-pop, K-drama itu menurut saya itu kayak tip of the iceberg. Jadi hanya puncak gunung aja. Lalu gunungnya itu di bawah laut itu besar sekali. Saya bisa katakan begini, setiap kali saya berkunjung ke kota-kota kecil, kota-kota di Korea, ya biasanya itu nanti bupatinya, wali kotanya kan ngajak makan, ya, menjamu makan malam. Itu pasti sambil makan ada panggung hiburan. Yang ditampilkan pertama itu set pertama pasti musik klasik, artinya barat, kuartet orkestra ataukah kadang-kadang jazz music gitu ya, atau piano klasik. Tapi selesai istirahat, set kedua itu pasti tradisional musik Korea. Pansori lah, ada yang gayagem, kadang-kadang macam-macam. Jadi poinnya pertama, di seluruh wilayah Korea Selatan sampai kota-kota kecil sekalipun, pendidikan seninya bagus-bagus. Karena itu cari orang lokal untuk tampil di depan duta besar negara sahabat, dia gampang aja. Itu relatif mudah gitu ya. Ya kan, nggak susah. Dan semua bentuk seni, ya mulai dari classical arts sampai seni-seni tradisional. Yang kedua, dia tuh memang nggak malu-malu menampilkan seni tradisinya sejajar dengan manapun. Jadi pandangannya itu adalah bahwa seni dan tradisi budaya Korea Selatan itu mewakili budaya Asia yang luhur. Dan tidak kalah dari budaya manapun di dunia. Oke, jadi kita juga orang Asia yang lain di negara lain juga ikut terbangun kebanggaannya sehingga jadi lebih garis keras lagi gitu. Saya tanya lagi ke Dian, semoga sinyalnya sudah bagus. Dia tadi Mbak Devi cerita gitu,
ada efek positif yang diberikan seorang figur, mau itu artis, penyanyi, atau dia bintang K-drama gitu kepada fansnya. Dia juga merasakan hal yang sama, jadi ikut tertib gitu, suka ngumpulin sampah, beda kalau kita lagi hadirin konser atau occasion lain gitu. Kalau aku berasa manfaatnya kayak mereka kan idol-idol K-pop suka donasi juga ya Mbak atas nama mereka sendiri. Nah kita tuh sebagai fandom biasanya kalau misalnya ada bencana di Indonesia kayak waktu itu awal tahun tuh kita sebagai fandom, aku sebagai yang punya fanbase tuh bikin penggalangan dana gitu Mbak buat ngumpulin donasi untuk para korban bencana alam. Nah, terus nanti di akhir kan bisa berdonasi tuh semau mereka berapa, nanti di akhir donasinya pakai nama idol kita sendiri itu sih ya manfaatnya. Jadi kita bisa ngebantu tuh berdonasi buat bencana-bencana alam yang di Indonesia. Mungkin Mbak Devi bisa nambahin sedikit nih, kenapa figur apakah karena memang mereka memberikan contoh yang sangat baik tadi ya, poinnya mereka juga disiplin, mereka punya image yang sangat baik sehingga ya itu mau ngajak orang lain fansnya yang jutaan mungkin di seluruh dunia untuk yuk kita melakukan gerakan baik juga relatif mudah gitu. Ya, tadi terjawab oleh beliau sebenarnya bahwa ternyata bahkan founding father-nya dari SM saja memang sudah punya baik, ya. Semacam GBHN-nya dia lah gitu kan, garis-garis besar haluan untuk memajukan industri itu. Dan gini, orang sering lupa, etika dan budaya itu nggak tiba-tiba. Itu harus dilatih, harus diperkenalkan. Nah ini persoalannya, sekarang di tengah-tengah persaingan tsunami informasi lewat gadget ini, tapi kita tidak dibangun sistemnya untuk kemudian memperkenalkan anak-anak, memperkenalkan Thomas. Ini kan sebenarnya artis ini apa sih? Thomas, tokoh masyarakat. Sedangkan budaya Asia itu sangat patron klien. Lokomotif gerbong. Lokomotif ke kanan, gerbong potensi ikut kanan. Lokomotif kiri, nah ikut juga. Nah ini yang kemudian harusnya disadari betul, sebenarnya sangat mudah tanda kutip mengelola manusia-manusia Asia. Asalkan kemudian deretan Thomasnya tadi, itu benar-benar mewakili value tadi. Jadi apapun yang akan dilakukan, apapun yang dipikirkan, itu pasti akan berpeluang ya, saya garis bawahi berpeluang, ada yang enggak sih juga ada pasti. Berpotensi untuk diikuti. Nah ini yang sepertinya dibaca betul oleh kerjasama yang baik tadi antara industrinya, lalu kemudian akademisinya, juga otomatis pemerintah, karena ada beliau pasti lebih mafhum, ada potongan pajak apa segala macam yang kemudian juga diberikan insentifnya sehingga kemudian semua sama-sama tumbuh seperti itu. Semua sama-sama tumbuh. Nah, kami nanti tujukan pada Anda, saya harus jeda, tapi kami tujukan pada Anda, penduduk dunia itu masih sekitar 11 miliar ya, tapi cuitan untuk soal K-drama dan K-pop, Korean Wave itu sekitar 7,5 miliar. Kami punya data nanti kami tujukan pada Anda, mungkin juga Anda bagian dari yang mencuit itu gitu. Jadi fenomenal sekali. Kami lanjutkan perbincangan soal ini sesaat lagi di Forum Christian.